Haleluya! Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah merahmati kita hingga memasuki bulan baru, yaitu hari Kamis 1 Mei 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila kami ada di bulan yang baru ini, yaitu bulan Mei 2025, ini semata-mata oleh karena kasih-Mu yang begitu besar dan kesetiaan-Mu yang tak pernah habis-habisnya bagi kami. Oleh sebab itu, ya Allah, beri kami hikmat-Mu untuk terus merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Ayub 2 ayat 5 hingga ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kesetiaan yang tak terbantahkan adalah judul renungan Oasis Fajar pada hari ini. Ayat penekanan diambil pada ayat yang ke-10, tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, kesetiaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang kuat, baik dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dengan Tuhan. Kesetiaan menunjukkan komitmen dan keteguhan hati. Ketika kita tetap setia, maka menunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati hubungan tersebut, bahkan di tengah tantangan dan kesulitan. Kesetiaan sejati terhadap Tuhan dapat diuji melalui penderitaan atau masalah-masalah yang dihadapi. Dari Ayub, kita melihat saat menderita serta kehilangan, ia tetap berpegang teguh pada Tuhan tanpa mempertanyakan keadilannya. Kesetiaan tidak hanya dibuktikan saat keadaan baik-baik saja, tetapi juga ketika semua terasa hancur. Saudaraku, sebagai orang percaya, perlu untuk merenungkan keteguhan dan kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga diteguhkan ketika berada di tengah cobaan atau masalah. Ketika Ayub kehilangan harta benda dan anak-anaknya mengalami penderitaan fisik yang sangat parah, dalam keadaan tersiksa dan sengsara,
Ayub tetap teguh dalam iman dan kesetiaannya kepada Tuhan. Ketika istrinya mendesak Ayub untuk mengutuki Allah dan matilah, Ayub menjawab dengan bijaksana dan penuh ketabahan. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kata-kata ini menunjukkan betapa Ayub menyadari bahwa kesetiaan kepada Allah tidak boleh hanya bergantung pada kondisi yang menyenangkan, tetapi juga dalam masa-masa yang sulit. Kesetiaan Ayub adalah pelajaran bagi kita untuk tetap teguh dalam iman dan tidak mudah goyah ketika menghadapi cobaan maupun ujian kehidupan. Mari menjaga kesetiaan kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap musim hidup. Percayalah bahwa di balik setiap masalah atau penderitaan yang kita alami, pasti ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Penegasan bagi kita, kesetiaan sejati terlihat ketika kita mampu percaya kepada Tuhan, tidak hanya saat berkat-Nya melimpah, tetapi juga saat menghadapi badai kehidupan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah kemampuan kepada kami untuk menjaga kesetiaan. Jagalah hati kami sehingga mampu melewati setiap masalah, rintangan, dan pergumulan dengan tetap berharap kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.